Baik, perkenalkan, nama saya Zemi Azrin dengan NIM S1B0202174, Prodi atau Prodi PPKN kelas 3E. Nah, dosen pengampunya Ibu Basari SPD MPD. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas ontologi, epistemologi, dan aksiologi Pancasila. Ya baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas dasar ontologi Pancasila. Pasti teman-teman bertanya, apa sih itu ontologi dan apa sih itu ontologi Pancasila? Nah, yang pertama kita akan membahas terkait pengertian dari ontologi. Selanjutnya nanti kita akan membahas ontologi Pancasila. Baik, yang pertama teman-teman, di sini kita membahas ontologi. Pasti dari teman-teman banyak yang belum tahu atau masih bingung apa sih itu ontologi. Jadi, ontologi memiliki banyak definisi daripada ahli-ahli filsafat. Misalnya Aristoteles sebagai ahli filsafat yang terkemuka pada masanya. Adapun definisi ontologi menurut Aristoteles, yaitu ontologi adalah pembahasan mengenai bagaimana hal ada sebagai hal ada mengalami perubahan dalam sehubungan objeknya. Nah, itulah teman-teman definisi ontologi menurut Aristoteles. Adapun pengertian ontologi menurut bahasa dan istilah sebagai berikut. Secara bahasa atau menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos yang berarti ada, dan logos berarti ilmu. Jadi ontologi itu ilmu yang mempelajari sesuatu yang ada. Sedangkan menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada. Dasar ontologis dari Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Subjek pendukung sila-sila Pancasila adalah manusia. Jadi manusia ini adalah dasar atau pelaku yang menyebabkan adanya sila-sila Pancasila itu sendiri. Kemudian hakikat sila-sila Pancasila secara ontologis didasarkan pada landasan sila Pancasila, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada macam-macam nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama itu nilai dasar. Jadi, sifat nilai dasar Pancasila merupakan hakikat kelima sila, yaitu yang pertama ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai Pancasila termasuk nilai dasar yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar, karena nilai dasar itu masih dianggap umum dan universal, makanya dijabarkan atau lebih dispesifikkan dalam nilai instrumental. Jadi nanti dalam nilai instrumental, nilai-nilai dasar itu punya penjabaran atau punya pengembangan tersendiri. Kemudian untuk nilai yang ketiga atau nilai yang terakhir itu adalah nilai praksis. Nilai praksis ini adalah implementasi dari nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini saya akan memberikan contoh terkait nilai praksis, yaitu dalam nilai dasar persatuan. Nah, nilai praksisnya dapat kita lihat ketika masyarakat melakukan gotong royong.
Jadi di dalam masyarakat itu bersatu, tidak ada perbedaan. Mereka saling bahu-membahu, saling bantu dan tolong-menolong. Nah, dari hal itu dapat menimbulkan persatuan, keutuhan di dalam masyarakat itu sendiri. Teman-teman bisa lihat ya gambar atau skema yang ini. Apa sih maksudnya? Kenapa bisa berbentuk segitiga atau piramida? Nah, jadi sila-sila dalam Pancasila itu bersifat hierarkis dan tersusun secara matematis piramidal. Maksudnya tersusun secara matematis piramidal itu digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila. Kalau dilihat dari intinya, urutan 5 sila itu menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya. Artinya, sila-sila di belakang merupakan penghususan dari sila-sila di mukanya. Pasti timbul pertanyaan ya teman-teman, kenapa sila pertama paling bawah dan sila kelima paling atas? Kenapa ada kata menjiwai? Kenapa ada kata meliputi? Kenapa ada lingkaran warna kuningnya? Jadi maksudnya yaitu teman-teman, sila pertama ini sebagai sila yang paling dasar. Sila yang pertama, namanya juga pertama. Dia adalah sila yang paling mendasari sila-sila selanjutnya. Kenapa dia paling bawah? Karena sila pertama itu meliputi dan menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Itu seterusnya teman-temannya dengan sila-sila yang selanjutnya. Karena mengingat kita tidak bisa membahas semuanya, mengupas semuanya. Jadi saya singkat saja ya teman-teman di video ini. Nah, nanti di akhirnya itu sila kelima lah yang diliputi dan dijauhi oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat teman-teman. Sila-sila dalam Pancasila itu berhubungan erat satu sama lain, dan sila-sila Pancasila tidak bisa dipisahkan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Baik teman-teman, yang kedua kita lanjutkan ya pembahasan kita, yaitu dasar epistemologi Pancasila. Seperti ya sebelumnya terkait ontologi. Nah, di sini juga epistemologi, pasti teman-teman bingung apa itu epistemologi. Nah, di sini kita akan bahas ya teman-teman, ada pengertian epistemologi secara bahasa dan secara istilah. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem, yang artinya pengetahuan atau kebenaran, dan logos, yang artinya pikiran, kata, ataupun teori. Pengertian epistemologi menurut istilah adalah teori pengetahuan yang benar. Nah, di sini juga saya memberikan definisi epistemologi menurut beberapa ahli, yaitu dari Jujun S. Sumantri mengatakan bahwa epistemologi adalah cara seorang memperoleh ilmu dengan rasio atau akal sehat. Saya akan menjelaskan epistemologi Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup, serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalahnya. Sebagaimana dipahami bersama, sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri, bukan berasal dari bangsa lain, dan juga bukan hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau beberapa orang saja, namun dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia dalam proses pendirian negara. Dengan kata lain, bangsa Indonesia merupakan kausa materialis Pancasila. Oleh karena sumber pengetahuan, Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri yang memiliki nilai-nilai adat istiadat. Dalam sejarah perumusan Pancasila, terdapat beberapa tokoh yang merumuskan Pancasila, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Dalam perumusannya, timbul berbagai pro dan kontra antara tokoh. Untuk yang ketiga, yaitu dasar aksiologi Pancasila. Apa sih itu aksiologi? Pasti ini akan menjadi pertanyaan.
Nah, kita akan kupas apa itu aksiologi, pengertiannya secara umum, berbahasa dan istilah. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos berarti teori. Jadi, aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai dan juga dipahami sebagai teori nilai. Pancasila memiliki 5 sila yang menjadi dasar negara bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa, dan sumber dari sumber hukum di Indonesia. Sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Menurut Notonegoro, ada 3 macam tingkatan nilai dalam Pancasila. Yang pertama yaitu nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Yang kedua nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan. Dan yang ketiga itu adalah nilai-nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Pancasila sebagai filsafat menurut pandangan saya, yang pertama yaitu Pancasila hasil pemikiran yang mendalam, yang kedua hasil pemikiran bersama, yang ketiga mengandung nilai-nilai yang tersusun secara hierarkis, dan yang keempat bersifat mendasar, universal, dan konseptual. Maksud dari Pancasila hasil pemikiran yang mendalam yaitu jadi para tokoh berusaha untuk membuat dasar negara yang memang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di negara kita. Kemudian yang kedua, hasil pemikiran bersama. Jadi Pancasila sebagai falsafah bangsa itu merupakan bentuk wujud pemikiran tokoh-tokoh pemikiran bangsa Indonesia, bukan pemikiran satu pihak atau satu golongan saja. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai filsafat bangsa mengandung nilai-nilai yang tersusun secara hierarkis. Artinya, sila-sila Pancasila itu saling berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Tidak bisa dipisahkan antara sila yang satu dan yang kemudian yang keempat bersifat mendasar, yaitu artinya Pancasila ini sebagai dasar yang diterima, artinya universal yang diterima oleh semua orang, dan konseptual dan penerapannya itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.